Nah, inilah teman-teman penampakan dari rumah seorang jutawan yang sudah hampir puluhan tahun terbengkalai ini, yang dimana di sini sempat ditemukan seorang bayi yang baru lahir yang sudah meninggal dunia ya, karena mungkin kehausan atau kelaparan. Konon katanya bayi tersebut adalah bayi yang dibuang dari hasil hubungan gelap ya, dari seorang Adam dan Hawa. Oke, dan kebetulan di sekitar rumah yang terbengkalai ini juga ada rumah yang kosong juga teman-teman. Ini sampingnya rumah kosong juga. Dan di sana adalah areal pabrik teman-teman. Di samping sebelah kiri ada areal pabrik. Nah, kenapa si bayi tersebut tidak tertolong? Karena walaupun sekencang apapun, setarik apapun, suara tangisan bayi pasti tidak terdengar teman-teman. Karena di samping sebelah kanan ada rumah kosong, dan di samping sebelah kiri adalah areal pabrik ya. Dan juga untuk suara-suara kendaraan ini sangat kencang, jadi pastilah tidak terdengar dari suara-suara tangisan bayi di lantai 2 ini. Itulah kenapa bayi tersebut tidak tertolong dan ditemukan oleh seorang tunawisma ya, yang mau beristirahat di rumah kosong ini. Beliau mencium bau aroma busuk di sekitar rumah ini, sehingga ditemukanlah seorang bayi yang sudah membusuk di lantai 2 di sekitar toilet ya. Oke, kita coba eksplorasi teman-teman. Kebetulan untuk pintunya ya sudah kayaknya sudah lama terbengkalai, jadi sudah bisa dibuka ya. Oke, kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Oke, untuk seperti ini kondisi di area depannya ini. Kebetulan ke depan langsung ke jalan raya teman-teman. Kiri kanan dari rumah ini adalah area pabrik dan juga rumah kosong, dan ke belakangnya langsung ke pesawahan teman-teman. Sehingga ini area yang sepi, area yang tidak ada orang satupun yang kesini kecuali orang yang mau berteduh ya ke sini. Kebetulan di sini ada semacam bekas celana ini dan juga satu buah karung di sana. Sepertinya ini ada tunawisma yang pernah berteduh atau beristirahat di rumah jutawan atau pengusaha yang sudah terbengkalai puluhan tahun ini. Oke, seperti ini kondisinya. Dan di depan kita ada sebuah tangga yang menuju ke lantai 2. Kita lihat dulu ini ke sini teman-teman. Ini adalah ke samping sebelah kanan ya, yang kebetulan ini ada tetangganya namun sudah kosong teman-teman. Tetangganya juga rumahnya sudah kosong ya, sehingga kalau ada sesuatu di sini, maupun penemuan mayat ataupun penemuan semacam korban pembunuhan, di sini pasti tidak akan diketemukan karena jarang sekali ya orang yang masuk ke sini. Ini langsung ke area sawah ke belakang sana teman-teman. Dan untuk atapnya sudah pada jebol sebagian ya dari internetnya sana. Oke, kita coba masuk. Kita lihat ke area bagian belakang. Nanti kita ke lantai 2-nya ya, belakangannya. Kita di bawah dulu teman-teman. Kita lihat dulu di area bawah ini. Dan sepertinya ini yang ada di depan kita adalah sebuah area dapur ya teman-teman. Ini area dapur, dan ke belakang masih ada sebuah kamar sepertinya. Dan kita ke sini dulu. Ini ada sebuah kamar juga ini, yang bawahnya sudah sangat berantakan sekali. Atasnya sudah sebagian pada ambruk ya. Dari kenteng-kentengnya sudah sebagian jebol. Dan di samping rumah ini sana ada sebuah pabrik yang terdengar suara gemuruh dari mesin-mesinnya ya teman-teman. Kita coba ke bagian sini yang cukup gelap ini. Oke, ini kamar mandi teman-teman.
Kamar mandinya sudah sangat kotor sekali ini. Kotor banget ya dari kamar mandinya itu. Dan di sini ada sebuah kamar. Kamar nih di bawahnya ada sebuah lubang, teman-teman. Sepertinya ini lubang untuk septic tank ya. Oke, lubang septic tank sepertinya. Dan untuk atasnya sudah pada jebol, teman-teman. Dari plafonnya ya, kayu-kayu sudah pada lapuk, sebagian sudah pada jatuh. Oke, di kamar ini ada sebuah lubang septic tank yang sudah jebol, dan juga untuk plafon yang sudah ambruk ya. Kita coba ke belakang sini. Tadi belum dieksplor ke sini. Nah, ini adalah paling belakang, teman-teman, yang ke sana. Sepertinya ke sana langsung ke pesawahan ya. Oke, langsung ke pesawahan, ke kebun warga, teman-teman. Yang sebelahnya adalah rumah kosong juga ya. Oke, kita ke sini. Ini adalah kamar mandi. Kamar mandinya cukup besar juga ya, teman-teman. Terdengar suara karyawan pabrik ya. Tahu sedang apa, teman-teman. Walaupun sangat kecil suaranya ya. Oke, kita eksplorasi ke bagian atas ya. Hari ini seperti lorong apa ini? Oke, hanya lorong tangga aja, teman-teman. Kita ke atas ya. Kita cek di bagian lantai 2 di rumah jutawan yang terbengkalai cukup lama ini, sekitar puluhan tahun, yang ditemukan seorang bayi yang sudah meninggal dunia di lantai 2, informasinya begitu. Dan untuk kondisi rumah ataupun bentuk dari motif rumah ini, dari pagar-pagarnya, teman-teman, sudah kelihatan seperti rumah pada tahun 90-an, karena bentuk dari pagar seperti ini hanya ada dan dibentuk pada era tahun 90-an ya. Sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan seperti ini, teman-teman. Jadi rumah ini sepertinya dibangun sudah cukup lama ya. Oke, kita naik ke lantai 2 ya. Oke, inilah pagar yang hanya ada sekitar tahun 90-an seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, dari informasi yang saya terima dari warga sekitar rumah ini yang agak jauh, konon katanya bayi tersebut ditemukan di sekitar WC ini, teman-teman. Kebetulan masih agak bersih ya dari WC-nya. Hanya ada beberapa sarang laba-laba saja yang mengotori. Nah, disinilah ditemukannya seorang bayi yang sudah membusuk. Diprediksi bayi tersebut sekitar semingguan lebih meninggal dunianya ya, teman-teman. Karena dari kondisi bayi, menurut informasi masih ada ari-arinya, teman-teman. Jadi menurut warga bahwa bayi tersebut dibuang setelah melahirkan, dan prediksi dari warga bahwa bayi tersebut dibuang karena merasa malu ya. Si perempuan merasa malu karena bayi tersebut adalah bayi hasil hubungan gelap dengan laki-laki atau pacarnya ya. Itulah beberapa prediksi dari bayi yang meninggal yang ditemukan di area toilet ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk si bayi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, moga-moga si bayi tersebut mendapatkan tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah. Berilah dia tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke.
Sangat sedih saya mendengar cerita dari warga bahwa ditemukan seorang bayi yang tidak berdosa ya. Hanya kekejaman seorang ibu saja yang tidak mengakui bahwa itu anaknya, walaupun hasil hubungan gelap ya. Setidaknya jangan dibuang di tempat kosong ya teman-teman, jangan dibuang di tempat terbengkalai sehingga bayi tersebut tidak tertolong. Mendingan dikasih ke tetangga atau ke panti asuhan, ataupun dibuangnya di tempat semacam pemukiman warga yang masih ada penduduknya teman-teman, sehingga bayi tersebut bisa dirawat, bisa dipelihara ya, atau semacam diasuh ya oleh ibu angkatnya, daripada dibuang ke tempat yang terbengkalai puluhan tahun. Kebetulan tepatnya ini jauh dari tetangga, jauh dari warga ya, di sana sini ini pabrik dan juga perumahan kosong ya. Sangat menyedihkan kalau mendengar cerita dari warga sekitar rumah ini ya. Oke, kita eksplorasi saja di bagian lantai 2-nya ini. Yang ini pagar era tahun 90-an ya, seperti ini teman-teman. Ke bawah itu, lantai bawah sana. Dan kalau melihat dari toilet tersebut saya sedih karena di sana tempat ditemukannya seorang bayi yang meninggal dunia. Oke, kita eksplorasi ke bagian sini. Ini adalah sebuah kamar yang kamarnya sudah kotor oleh burung seriti atau burung walet yang di sini. Sana juga ada sebuah sarangnya ya yang menggantung teman-teman. Dan di sini ada sebuah kamar juga yang ke sana langsung ke jalan raya teman-teman. Itu jalur Pantura ya, Cirebon Jakarta teman-teman. Oke, dan kita ke sini ya. Ini di teras atas. Kita coba lihat ke teras atas di luarnya teman-teman. Kebetulan ini sekitar jam 4 sore ya. Ini pemandangan dari teras atas di bagian luar, masuk ke jalan Pantura ini. Nah, kenapa bayi tersebut tidak ditemukan di sini atau tidak dapat tertolong di sini? Karena gini teman-teman, kebetulan di sana adalah areal pabrik ya, dan ke sana jauh. Tangga warung sana jauh, dan juga ini rumah kosong teman-teman yang warna biru ini. Jadi walaupun tangisan bayi menjerit-jerit atau sekeras apapun pasti tidak terdengar karena hampir jauh di sekitar toilet sana ya, sehingga bayi tersebut tidak tertolong. Oke, kita masuk lagi. Ini juga kamar ya yang sudah jebol dari tiangnya. Juga sebagian dari jendelanya sudah pada kosong ya, sudah pada ambruk, kayaknya termakan usia. Oke, ini sudah dieksplorasi semuanya ya teman-teman. Sedih banget kalau mendengar cerita warga terkait penemuan bayi di rumah ini ya. Oke, ini sebuah kamar juga ya, yang ini sudah jadi sarang burung walet ini teman-teman, masih ada tuh. Cuman waletnya lagi keluar kayaknya ya. Oke, juga informasi untuk pemilik rumah ini dari warga mengatakan bahwa si pemilik rumah ini dulunya adalah seorang jutawan yang kebetulan bercerai teman-teman, sehingga dari perceraian itulah rumah ini ditinggalkan, terus tidak terawat dan akhirnya seperti ini. Dan kemana sekarang menurut warga tidak tahu ya, karena pergi begitu saja. Kebetulan bukan asli warga sini, dia kesini hanya merantau mendirikan sebuah usaha di sini, dan ini sudah terbengkalai akhirnya. Kita sudah di bawah lagi ya. Oke teman-teman, kita sudah eksplor semuanya di seluruh bagian rumah ini. Rumah yang penuh duka dengan ditemukannya seorang bayi yang sudah membusuk ya. Katanya sudah sekitar seminggu lebih bayi tersebut meninggal di sini di lantai 2.
Sebenarnya saya sangat sedih mendengar dari info dari warga tersebut. Oke, dan seperti itulah kondisinya rumah ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan terbaik ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di video penelusuran di rumah-rumah terbengkalai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.